Baik, Pak Sibullah, ini Donald Trump menyebut perang akan selesai dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Apakah ini akan benar-benar terjadi dan sebetulnya apa yang bisa menjadi indikator berakhirnya perang ini? Ya, terima kasih Mbak Syafati. Saya menduga di antara hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Trump ataupun elit Amerika lainnya, salah satu yang paling pasti menurut saya berkaitan dengan kerangka waktu. Yaitu kalau dalam pernyataan terbaru yang disampaikan kurang lebih di jam 811 dalam catatan saya, tadi pagi jam 8, maka kemudian diharapkan memang perang ini berakhir di antara 2 sampai 3 pekan ke depan. Artinya kalau ini kita baca dari kerangka waktu yang disampaikan oleh Presiden Trump sejak awal, berarti kurang lebih hanya mengalami keterlambatan kurang lebih 2 minggu. Karena seperti yang disampaikan berkali-kali bahwa perang di Iran itu diperkirakan hanya akan berlangsung di antara 4 sampai 5 minggu. Nah sekarang sudah masuk di minggu kelima. Nah kalau katakanlah butuh 2 sampai 3 pekan lagi, berarti molor atau lebih lama 2 minggu daripada yang diperkirakan. Dan saya melihat dari antara hal-hal yang lain, menurut saya kerangka waktu ini bisa dikatakan paling kuat diperhatikan oleh Presiden Trump. Bahkan kalau kita baca dari perkembangan sebelumnya, maka upaya untuk lebih definitif mengenai akhir dari perang ini itu mendapatkan perhatian. Paling tidak sekarang sudah betul-betul clear bahwa ini diharapkan berakhir di 2 sampai 3 minggu ke depan, atau kalau bahasa lain menlu Amerika menggunakan istilah bahwa akhir daripada perang ini mulai terlihat. Jadi sekali lagi tentang kerangka waktu atau akhir dari perang ini menurut saya itu bagian daripada hal yang paling pasti dari statement-statement yang disampaikan oleh para pemimpin Amerika ataupun Donald Trump itu sendiri. Dan tentu saja itu tidak terlepas dari kepentingan Donald Trump. Saya selalu sampaikan mungkin Trump menginginkan perang lebih lama dan lebih besar, tapi kepentingan politik yang menurut saya tidak memungkinkan bagi Trump untuk bermain lama-lama di Iran. Karena kita tahu Amerika sebentar lagi akan mengadakan pemilu sela. Itu artinya Donald Trump butuh waktu untuk kemudian bisa menyesuaikan melakukan kampanye dalam rangka meyakinkan masyarakat di Indonesia sehingga partainya masih bisa mempertahankan keunggulannya di Senat terutama. Begitu, Mbak. Baik, Pak Hasibullah, ini lalu bagaimana dengan rencana serangan darat yang terus digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat ke Iran? Apakah ini artinya Trump juga memang betul-betul tengah menyiapkan serangan pamungkas ke Iran selama rentang waktu yang telah disebutkan 3 hingga 4 pekan ke depan ini? Ya, kalau benar dan bisa kita pegang bahwa kerangka waktu ini yang ditekankan oleh Trump, artinya Trump tidak ingin mundur lebih lama lagi akhir dari perang ini, maka menurut saya tentang cara yang digunakan atau senjata yang digunakan atau media perang yang digunakan itu bisa kita sesuaikan. Saya ingin mengatakan kalau ingin berakhir di 2 sampai 3 minggu ke depan, kalau yang dipilih adalah perang langsung invasi darat, maka menurut saya hampir pasti tidak akan bisa berakhir di 2 sampai 3 minggu. Katakan Amerika berhasil mencapai targetnya dengan mudah bisa masuk di wilayah-wilayah di Iran, menguasai tempat-tempat strategis di Iran. Tapi sekali lagi kalau kita belajar dari negara-negara yang selama ini diinvasi oleh Amerika, katakanlah seperti Afghanistan atau bahkan Irak sendiri, itu tidak langsung serta-merta setelah mereka menguasai sama dengan memenangi dalam pengertian yang lebih luas. Karena perlawanan justru datang setelah pasukan Amerika justru bercokol atau hadir di tempat-tempat di negara tersebut. Nah, apalagi Iran yang sekali lagi kita nggak bisa bandingkan dengan katakanlah dengan Afghanistan, dengan Irak atau bahkan negara-negara di Timur Tengah lain, karena terbukti Iran memiliki kemampuan yang sejauh ini tidak dimiliki oleh negara-negara di Timur Tengah, termasuk di negara Arab Teluk. Apalagi senjata yang dimiliki Iran adalah
bisa dikatakan buatan daripada produk dalam negerinya. Jadi sekali lagi ini sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh Iran, tidak banyak, paling tidak dimiliki oleh negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk negara Arab Teluk. Kalaupun ada senjata yang mungkin sama canggihnya, tapi itu bukan hasil daripada produk dalam negeri di negara-negara Timur Tengah, tapi melainkan hasil kerjasama dengan Amerika atau bahkan dengan Israel, yang sekali lagi dalam segala hal berbeda dengan senjata-senjata yang diproduksi oleh kemampuan dalam negeri sendiri. Baik, jadi apa yang dimaksud dengan serangan pamungkas yang tengah disiapkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran ini, Pak Hasibuloh, ini seperti apa? Saya menduga, sekali lagi, kalau kerangka waktu yang mau kita patenkan untuk sementara sebagai kepentingan Trump secara politik domestik gitu ya, maka serangan pamungkas itu bisa kita pahami semacam serangan yang akan bisa diklaim oleh Trump sebagai serangan kemenangan. Sehingga dari serangan pamungkas itu kemudian bisa dilakukan klaim lebih kuat, lebih utuh, dan kurang terbantahkan bahwa memang itu mencerminkan kemenangan daripada Amerika. Kalau dalam diskursus yang berkembang di Timur Tengah kan untuk menyatakan menang itu harus ada kayak semacam sebuah pencapaian ataupun hasil serangan yang bisa diklaim sebagai kemenangan bagi Amerika. Nah, saya menduga serangan pamungkas ataupun peningkatan serangan ke depan akan dilakukan untuk mencari kayak semacam klaim kemenangan yang bisa dibawa oleh Amerika, yang bisa digunakan oleh Amerika ke publik dalam negeri sebagai contoh, sebagai bukti bahwa mereka memang betul-betul memenangi dari peperangan ini. Baik. Dan mungkin kalau dikaitkan dengan kondisi Iran sekarang tidak terlalu sulit bagi Amerika dalam tanda kutip sekarang untuk bisa mencapai kemenangan lebih besar, terutama dengan banyaknya tempat-tempat vital yang sudah berhasil dihancurkan oleh Amerika. Baik, jadi sebetulnya apa target dari serangan pamungkas Amerika Serikat ke Iran ini? Apakah militer atau energi, Pak Hasibuloh? Ya, kalau sekarang menurut saya yang lebih kuat adalah militer. Karena kalau kemudian ke energi, maka itu sama dengan Trump yang pertama adalah masuk di dalam taktik lawan Iran yang memang menggunakan sumber-sumber energi sebagai bentuk serangan bola lambung, saya bilang ya. Jadi dengan dia mengganggu Selat Hormuz, dengan dia menyerang negara-negara Arab Teluk, maka itu menimbulkan efek serangan bola lambung yang membuat Trump justru tidak berdaya. Karena kemudian ditekan oleh berbagai macam pihak termasuk publik dalam negerinya kalau sudah berkaitan dengan kenaikan harga-harga minyak ataupun energi. Jadi sekali lagi kalau dipilih di antara sumber-sumber energi minyak atau militer, saya menduga serangan yang akan difokuskan untuk dijadikan sebagai klaim kemenangan itu adalah situs-situs militer ataupun target-target militer yang sekali lagi itu akan dengan mudah dijadikan sebagai klaim oleh Trump sebagai bukti kemenangannya. Dan kalau yang ditempuh adalah justru sumber-sumber energi, maka itu kayak semacam gol bunuh diri. Karena justru dengan cara itu selama ini Iran mampu meredam agresivitas daripada Amerika. Dengan katakanlah taktik di Selat Hormuz, dengan taktik di negara-negara Arab Teluk, maka kemudian Trump tidak berdaya karena harus ditekan oleh koalisinya sendiri, oleh negara-negara Arab Teluk, bahkan oleh publiknya, karena akan menimbulkan naiknya harga-harga kebutuhan minyak. Dan sekali lagi Trump tidak berdaya untuk kemudian berhadapan dengan pasar atau dengan tekanan politik domestik di Amerika Serikat. Baik Pak Hasibuloh, ini sebelumnya Amerika Serikat juga mengklaim telah menguasai 59% minyak dunia, sehingga Amerika ini tidak peduli dengan situasi di Selat Hormuz. Apa tanggapan Anda, Pak Hasibuloh? Saya rasa isu itu sengaja disampaikan oleh Trump kayak semacam serangan ganda. Yang pertama, serangan dilakukan kepada Iran bahwa mereka ingin mengatakan walaupun Selat Hormuz dikontrol, walaupun Selat Hormuz dikuasai oleh Iran, Amerika tidak punya kepentingan untuk memaksa Selat Hormuz ini dibuka kembali karena cadangan minyaknya cukup banyak. Ini satu serangan. Nah, serangan yang kedua itu diharapkan untuk kemudian mendorong negara-negara Eropa terutama yang selama ini tidak mau
terlibat di dalam upaya menaklukkan Hormuz yang diinisiasi oleh Trump. Justru dengan cara Trump tidak mau mengurus lagi Hormuz, maka mereka ingin didorong atau Eropa ingin didorong untuk terlibat di dalam cara mereka untuk kemudian membebaskan Hormuz. Karena sekali lagi, kalau dalam narasi yang disampaikan oleh Trump, bahwa Trump tidak butuh minyak karena minyaknya sudah cukup banyak, dan kalau Anda butuh minyak silakan ambil sendiri di Hormuz, silakan berperang sendiri di Hormuz dan hadapin sendiri masalah yang ada di Hormuz. Jadi ini kayak semacam politik emosional yang dilakukan oleh Trump untuk lebih menekan Uni Eropa yang katakanlah dalam beberapa perkembangan terakhir tidak mau terlibat dengan perang yang dilakukan oleh Trump. Jadi sekali lagi komitmen Trump untuk membiarkan Hormuz tetap ditutup atau tidak memaksakan diri untuk membuka Hormuz, itu artinya satu, bahwa dia tidak ingin memaksakan itu dan berhadapan dengan Iran, dan yang tidak kalah penting adalah itu kayak semacam tekanan kepada negara-negara Eropa untuk turun langsung, untuk terlibat langsung, sementara Amerika semacam ingin membalas kepada Eropa, sebagaimana kalian tidak membantu kami dalam perang ini, maka ketika Anda ingin membuka kembali Selat Hormuz, kami juga tidak perlu membantu Anda. Baik. Ini barisan atau irisan daripada krisis politik lain yang bisa kita sebut akibat daripada perang di antara Amerika dan Israel melawan Iran di Hormuz. Baik, Pak Hasibuloh dan pemirsa, kita tahan dulu sejenak. Kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, perang di Timur Tengah berbuntut panjang. Perpecahan terjadi antara Amerika Serikat dengan NATO. Amerika Serikat marah karena NATO tidak membantu mengamankan Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz bagi Amerika Serikat dan sekutunya berbuntut panjang. Amerika Serikat memberi sinyal akan keluar dari NATO bila negara anggota tidak mengirimkan pasukan pengamanan ke Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim saat ini mereka tidak mengimpor minyak melalui Selat Hormuz. Trump pun meminta negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz untuk merebutnya sendiri, termasuk negara-negara NATO. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. Pernyataan ini memicu beragam reaksi. Inggris tetap tegaskan tidak akan terlibat dalam perang di Iran. Firstly, NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen. And it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. But I'm equally clear that when it comes to defence and security and our economic future, we have to have closer ties with Europe. Bila negara-negara anggota NATO tetap menolak, diprediksi akan memperburuk hubungannya dengan Amerika Serikat. Saat ini, Selat Hormuz masih ditutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran hanya memperbolehkan kapal negara sahabat termasuk Indonesia untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Ya, kita kembali bergabung bersama dengan Pak Hasibuloh Satrawi, pengamat Timur Tengah. Pak Hasibuloh, kalau kita simak informasi yang baru saja kami tampilkan, ini Amerika Serikat mengklaim bahwa telah menguasai 59% minyak dunia sehingga tidak peduli dengan situasi yang ada di Selat Hormuz dan mengaku bahwa sudah menguasai minyak dari Venezuela begitu. Apakah faktanya memang benar demikian atau menurut Anda apa maksud dari
pernyataan Amerika Serikat ini, Pak Hasibullah? Ya, sebenarnya pernyataan Donald Trump tentang Selat Hormuz ini memang bisa menjadi salah satu contoh bahwa perang dengan Iran ini melalui Selat Hormuz bisa menimbulkan katakanlah anak krisis yang itu jauh lebih barangkali lebih besar, lebih kompleks ketimbang ibu krisisnya itu sendiri atau krisis utamanya itu sendiri. Karena sekali lagi ini kemudian membuat para pihak negara-negara yang selama ini mungkin berada dalam hubungan tertentu lalu kemudian berada dalam hubungan yang tidak stabil gitu. Katakanlah di barisan koalisi Barat kalau boleh dikatakan demikian di antara Amerika dengan katakanlah negara-negara Eropa yang kemudian membawa pada ancaman pisah jalan ya seperti disampaikan oleh Donald Trump tadi. Dan menurut saya kalau itu terjadi maka ini akan jauh lebih mengerikan menurut saya daripada inti konfliknya yang pertama yaitu katakanlah perang AS Israel melawan Iran. Karena kalau kemudian konflik di antara Amerika dengan katakanlah Eropa dan NATO secara umum menjadi konflik lebih besar, maka menurut saya itu akan lebih mengerikan dan saya melihat para pihak masih berupaya agar konflik ini tidak semakin menjadi-jadi dan upaya-upaya untuk bisa mencari titik kompromi, titik tengah itu dilakukan walaupun memang terkait dengan NATO dan Eropa terutama terkait dengan perang di Iran ini terkait dengan prinsip bagi mereka. Jadi itulah kemudian yang membuat mereka tidak mau terlibat di dalam perang ini dan perang ini tidak disebut sebagai perang mereka. Dan di sisi lain juga sebenarnya Iran juga mengalami kompleksitas yang kurang lebih sama. Kalau kemudian Iran bersikeras untuk kemudian menahan seluruh kapal yang ada di situ, itu artinya Iran menyiapkan dirinya untuk berhadapan dengan seluruh negara. Dan saya melihat Iran tidak mau berada di pilihan itu. Karena itu ketika mulai banyak negara-negara yang komplain kepada Iran atau Amerika menggunakan istilah Iran menutup Selat Hormuz, maka kemudian Iran menggunakan diksi yang jauh lebih bisa dibenarkan bahwa dia tidak menutup Hormuz. Hormuz tetap terbuka tapi ditutup bagi negara-negara yang memusuhi Iran. Nah itu artinya apa? Iran tidak memposisikan seluruh negara sebagai lawan, tapi hanya fokus kepada negara-negara yang menyerang atau sekutunya, yaitu Amerika dengan Israel. Nah, sebenarnya di sini menurut saya para pihak atau Iran dan negara-negara Eropa bisa kayak semacam membangun hubungan alternatif untuk kemudian memang katakanlah kemudian terlepas dari hubungan yang lama lalu membangun hubungan yang baru. Katakan Amerika dengan NATO betul-betul lepas gara-gara ini, dengan Eropa juga lepas gara-gara ini, maka kemudian kalau Iran mau ambil kesempatan, Iran bisa membuka untuk kemudian ketemu langsung dengan negara-negara ini agar minyaknya, agar kapal-kapalnya bisa melintas. Tapi dengan catatan bahwa memang negara-negara ini tidak lagi memberikan dukungan tanpa batas kepada Amerika atau juga kepada Israel. Okay. Jadi ini bisa menjadi cerita baru dan sebenarnya semenjak perang 7 Oktober 2023 ketika Hamas melakukan serangan begitu dan Israel melakukan serangan balik yang sampai pada tahap tidak dibenarkan, itu keretakan katakanlah di dalam negara-negara di Eropa terkait dengan Israel itu sudah mulai terjadi dan isu Hormuz menurut saya bisa semakin membesar keretakan itu dan kita lihat ke depan akan seperti apa irisan-irisan berikutnya. Siapa yang akan bergabung dengan persekutuan yang mana. Jadi sekali lagi ini bisa bisa mengakhiri satu hubungan di antara satu kelompok lalu kemudian membentuk sebuah hubungan baru di antara negara-negara yang ada di dunia. Baik, lantas semengerikan apa perpecahan yang bisa terjadi Pak Hasibullah jika Amerika Serikat ini benar-benar keluar dari NATO? Ya, tentu saja karena banyak negara di NATO ini yang masuk dalam kategori maju, bahkan banyak yang mempunyai senjata nuklir. Jadi kalau kemudian eskalasi tidak diredam, katakanlah terus saling menyakiti statementnya,
itu kan kita mengkhawatirkan eskalasi lebih lanjut. Karena sekali lagi ini bukan negara-negara yang katakanlah yang tidak berimbang. Justru ini adalah negara yang berimbang. Dan yang kedua, kalau kita kaitkan pada rumus, pada akhirnya musuh yang paling menakutkan itu adalah sahabat gitu ya. Karena dia tahu bagaimana kondisi-kondisi kita, maka itu sangat mengerikan. Karena sekali lagi ini sesama negara-negara yang selama ini bersama-sama dan boleh dikatakan saling tahu satu sama lain gitu, kelebihan dan mungkin juga kekurangannya. Nah, kalau kemudian dari teman harus berubah menjadi lawan, menjadi musuh, itu yang saya bilang tadi, kompleksitas dan eskalasinya bisa lebih mengerikan. Walaupun sekali lagi saya melihat masih ada upaya-upaya yang sangat kuat dari para pihak untuk tidak terus membiarkan eskalasi ini berlanjut. Misalkan di dalam pidato Presiden Trump terakhir yang 20 menit jam 8 tadi pagi, itu kan menurut saya jauh lebih adem, jauh lebih terkontrol ketimbang katakanlah pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ya seakan-akan kalau bahasa Indonesia ceplas-ceplos tentang perbedaan dengan NATO ini gitu. Tapi di dalam statement resmi yang disampaikan di pidato 20 menit yang saya sebut lebih sebagai kampanye gitu ya, itu justru pernyataan Donald Trump jauh lebih terukur, walaupun memang substansinya kurang lebih sama. Kalau memang ada negara-negara yang menginginkan minyak, silakan datang lagi sendiri ke Hormuz. Tapi paling tidak kemudian lagi-lagi dalam tradisi kita menunjuk hidung ya, kemudian mengungkap secara terbuka siapa-siapa mereka, apalagi dengan katakanlah diksi-diksi yang kurang enak. Sekali lagi saya melihat masih ada upaya untuk tidak membuat perbedaan ini bisa menjadi lebih tajam, apalagi sampai betul-betul menjadi pisah jalan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.